أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم جميعا. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh yang dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini, saya mewakili dari panitia kajian Masjid Al-Ikhlas menyampaikan bahwasanya pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini seharusnya adalah jadwal Al-Ustadz Abu Islamah, tapi semalam kita mendapatkan kabar bahwasanya beliau tidak sempat hadir di masjid kita tercinta ini karena satu dan lain hal, di antaranya adalah beliau sedang disibukkan dengan pindahan karena beliau sekarang menjadi pimpinan pesantren yang baru yang ada di sekitar masih Jawa Barat juga, Minhaj atau Manhajul Haq kalau tidak salah. Jadi beliau disibukkan dengan pindah-pindahan untuk persiapan pondok beliau yang begitu besar dan megah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan beliau dan memudahkan setiap apa yang menjadi aktivitas beliau untuk umat ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan membahas sebuah tema yang mungkin sering kita dapatkan di umumnya masyarakat, yaitu hakikat para wali. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah diantaranya definisi wali, kemudian apa-apa saja kira-kira sifat atau rukun sehingga seseorang itu bisa disebut dan dikatakan wali. Kemudian di antara pembahasan kita pagi hari ini juga adalah ada berapa tingkatan-tingkatan para wali. Kemudian di antaranya lagi adalah haruskah wali itu memiliki kesaktian. Ini adalah di antara pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas insyaallah. Pembahasan ini diangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari.
Dan hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab hadisnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang letak hadisnya adalah pada nomor 38. Beliau meletakkan hadis yang sama di Sahih Bukhari, dan beliau bawakan juga di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah di nomor hadisnya nomor 38 kalau tidak salah. Hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, wali Allah, siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku mengajak orang tersebut untuk berperang. Maka aku akan umumkan kepada orang yang memusuhi waliku untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Artinya di antara deretan-deretan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling wajib, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang telah menjadi kewajiban, yang apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa masih terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku sunnahkan, sesuatu yang aku mustahabkan, nawafil, hatta uhibbah, sampai aku mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan apabila aku mencintai seorang hamba tersebut, maka pendengarannya akan aku jaga. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan apabila aku mencintai hamba tersebut karena senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan, dengan sesuatu apa yang aku sunnahkan, maka pendengarannya akan aku jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtushu biha. Dan tangannya pun akan aku jaga. Wa rijluhu allati yamshi biha. Dan kaki yang dia gunakan senantiasa melangkah, aku pun akan jaga kaki mereka tersebut. Wa in sa'alani la u'tiyannahu. Maka apabila mereka memohon kepadaku, meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Wala in ista'adzani la u'idhannah. Dan apabila mereka meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya akan aku berikan perlindungan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini beberapa pembahasan yang penting kiranya untuk kita ketahui. Yang pertama adalah definisi wali. Apa itu wali? Wali kata para ulama secara bahasa adalah An-Nasir, yaitu penolong Allah Subhanahu wa taala, penolong agama ini. Ini secara bahasa. Al-Mahabbah, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. At-taqarrub ila Allah, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara bahasa makna daripada wali, yaitu penolong Allah yang senantiasa mencintai Allah dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wali secara bahasa. Terkadang kalau kalimat wali ini senantiasa diucapkan oleh umumnya manusia, umumnya kaum muslimin, mereka akan terbayang di benak mereka bahwasanya wali itu harus memiliki panca indera yang 6, memiliki kesaktian, harus memiliki kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh umumnya kaum muslimin. Apakah itu bisa terbang, bisa jalan di air, kemudian kalau dibacok tidak mempan. Ini adalah umumnya kaum muslimin memaknai wali. Akan tetapi makna wali kalau kita tinjau dari segi bahasa
wali itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sesuatu yang diwajibkan ataupun dengan sesuatu yang telah disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali lawan kata daripada adu. Adu itu adalah musuh. Jadi wali Allah lawannya adalah aduwullah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, sama artinya orang tersebut telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang memusuhi kaum muslimin yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang benar, kemudian memusuhi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut telah mengajak Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Kira-kira kalau ada orang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala atau beberapa segelintir orang yang ingin mengajak Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, adakah kemungkinan bagi mereka untuk menang dari Allah Subhanahu wa taala? Sungguh akan ada kata menang bagi setiap makhluk yang menantang Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan mengirimkan prajurit-prajurit, tentara-tentara Allah yang besar untuk mengalahkan mereka-mereka yang ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita harus benar-benar mengenal siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut, agar jangan sampai mulut kita, sikap kita, perilaku kita memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita diberikan kehidupan yang bahagia di dunia ini, terutama di akhirat kelak. Adapun pembahasan yang berikutnya adalah sifat-sifat wali. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan wali? Apakah wali itu hanya dibatasi kepada orang-orang yang senantiasa duduk di masjid? Apakah wali itu dibatasi kepada orang-orang yang senantiasa ikut kajian, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang hari-harinya 24 jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang ini yang disebut dengan wali? Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali, kata para ulama, tidak dibatasi kepada orang-orang yang memfokuskan dirinya 24 jam untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali tidak dibatasi hanya kepada orang-orang yang senantiasa membuka Al-Quran, membacanya siang dan malam, pagi dan sore. Tidak. Wali tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang senantiasa duduk di masjid 24 jam. Tidak. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang siapa-siapa mereka para wali Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala menyifati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la Inna awliya Allah." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut menghampiri mereka. Di dunia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut yang menghampiri mereka. Tidak ada kekhawatiran pada diri mereka untuk persiapan esok harinya. Mereka tidak merasa khawatir tentang anak keturunan mereka ke depannya. Ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim. Tidak ada rasa ketakutan dan kekhawatirannya untuk menghadapi dunia ini. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan pernah bersedih sebagaimana umumnya manusia bersedih. Para wali Allah Subhanahu wa taala walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Kapan itu? Di akhirat, di mana manusia-manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khawatir yang sangat besar, dalam keadaan kesedihan yang begitu mendahsyat, sehingga wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana umumnya orang-orang pada ketakutan, pada kesedihan, tapi wali Allah Subhanahu wa taala terhindar dari dua sifat tersebut.
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adapun wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan bertakwa. Dua sifat inilah jika ada pada seorang muslim, maka dia akan disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dua sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang tersebut hanya sekedar tukang pangkas, ada kemungkinan mereka menjadi wali Allah. Baik seseorang tersebut hanya sekedar tukang jagal, berarti dia masih memiliki potensi untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah profesi seorang tersebut sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai apapun, jika dia memiliki dua sifat, dua rukun ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya wali itu tidaklah mesti orang-orang yang senantiasa memfokuskan waktunya 24 jam untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah siang dan malam. Bukan. Ayat ini menjelaskan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa sajalah yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Andai orang-orang yang memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah saja yang disebut dengan wali, maka sungguh Rasulullah SAW mensetujui 3 orang yang pernah datang ke rumah Rasulullah SAW. Ada 3 kelompok orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki yang datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bertanya, mereka ingin tahu, istilah kita kepo, dengan ibadah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali Rasulullah sallam tidak hanya beribadah di masjid. Mungkin setelah melakukan salat 5 waktu, beliau pulang dan setelah sampai ke rumah, beliau membaca Al-Quran, salat sunnah, kemudian ibadah-ibadah, ritual-ritual yang lainnya yang beliau lakukan yang tidak dilihat oleh para sahabat. Oleh karenanya ada 3 sahabat yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin tahu, bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha, manakala diberikan kabar tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqaluha, mereka merasa sedikit sekali ternyata ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqaluha, merasa sedikit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Lalu mereka pun berkomentar, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita? Posisi kita di mana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW sesuai, ibadahnya sedikit, karena Rasulullah SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kita belum ada jaminan, kata para sahabat yang 3 tersebut. Berarti sesuai, cocok kalau Rasulullah SAW beribadah sedikit. Mereka merasa apa yang mereka katakan itu adalah sesuatu yang benar. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, amma ana fa usalli laila abadan. Kalau begitu, aku bertekad akan senantiasa menjaga malam-malam untuk mendirikan salat. Jadi semalam suntuk, di setiap malamnya, semalam suntuk, aku akan kerjakan salat malam. Kemudian yang kedua, orang yang kedua mengatakan, wa ana asumud dahar wala uftir. Kalau saya akan lebih fokus pada ibadah puasa. Saya lebih dominannya
pada ibadah puasa. Kalau orang yang satu tadi, ibadah yang lebih dominan yang dia lakukan adalah salat malamnya yang dia pilih. Kalau orang yang kedua, kalau saya akan berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun, dan tidak akan pernah berbuka. Lalu orang yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, dan aku akan menjauhi perempuan. Artinya aku tidak akan pernah menikah dengan perempuan. Fala atazawwaju abadan, selama-lamanya aku tidak akan mendekati perempuan, tidak akan mempersunting seorang perempuan pun agar bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga laki-laki ini ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit sekali dan mereka menganggap itu adalah sebuah hal yang layak. Karena Rasulullah SAW telah mendapatkan rekomendasi dari Allah surga. Mereka merasa bahwasanya Rasulullah SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sesuai. Akan tetapi kita, kata para sahabat, belum ada jaminan buat kita keampunan dari Allah dari dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang. Maka kita harus bersungguh-sungguh dari Rasulullah SAW, kata mereka. Sehingga orang yang pertama bersungguh-sungguh dalam beribadah salat malam, orang yang kedua bersungguh-sungguh untuk senantiasa berpuasa setiap harinya dan tidak akan berbuka. Kemudian orang yang ketiga saking ingin memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah sehingga dia tidak akan menikahi seorang perempuan pun. Nah, ini adalah apa yang diyakini oleh tiga laki-laki ini. Setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Datanglah Rasulullah sallallahu menemui mereka. Pulang Rasulullah SAW dari sebuah tempat ke rumah, lalu menemui tiga laki-laki ini. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ingin meluruskan, sehingga ketika itu Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ingin meluruskan keyakinan ini supaya keyakinan ini tidak dibenarkan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Dalam riwayat yang lain, kalau di sini Rasulullah SAW hanya menemui tiga orang ini untuk diberikan nasihat. Apa kata Rasulullah SAW? Antum alladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan ini begini, begitu, begini. Kata Rasulullah SAW. Artinya keyakinan-keyakinan tadi, ini kalian yang mengatakan seperti ini. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian, kata Rasulullah SAW. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Akan tetapi aku berpuasa dan terkadang aku juga berbuka. Artinya kalau Rasulullah SAW berpuasa maksimal mentok-mentoknya adalah puasa Daud. Ya, ini satu hari berpuasa, besoknya berbuka. Jadi satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Itu perkataan Rasulullah SAW. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa, terkadang aku juga berbuka. Wa usalli wa arqud. Dan terkadang aku bersolat, mengerjakan salat malam. Dan terkadang arqud. Aku menyisahkan waktuku untuk beristirahat malam dengan tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa orang yang membenci sunnah-sunnahku ini, maka orang-orang tersebut bukanlah termasuk dari golonganku. Ini adalah nasihat Rasulullah SAW, bantahan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang merasa dirinya ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi caranya salah. Lihat, apakah Rasulullah SAW memberikan semangat kepada mereka agar mereka tetap terus berada di atasnya? Tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW malah melarang orang-orang tersebut untuk tidak terlalu berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada derajat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang lain yang menjelaskan tentang sifat-sifat para wali, selain mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, di antaranya adalah mereka saling mencintai antara satu dengan yang lainnya sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala.
Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Beliau menyebutkan dan membawakan hadis ini sampai kepada seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah, sesungguhnya ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang wali-wali tersebut, yang hamba-hamba tersebut sampai pada derajat para nabi dan para syuhada. Jadi ada hamba-hamba Allah yang biasa saja. Dia bukan para nabi, dia bukan orang-orang yang syuhada, tapi mereka bisa sampai pada martabat, pada kedudukan para nabi, dan bisa sampai pada kedudukan para syuhada. Dengan cara apa? Disebutkan sini, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang hamba biasa bisa sampai pada posisi para nabi dan disamakan dengan posisi para syuhada?" Mereka bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? "La'allana nuhibbuhum." Mudah-mudahan kami bisa mencintai mereka. Qala hum qaumun tahabu fillahi min ghairi amwalin wala ansabin. Mereka adalah sekelompok kaum tahabu fillah, mereka saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, min ghairi amwalin wala ansabin. Kecintaan mereka antara satu dengan yang lainnya bukan karena didasari atas harta, bukan karena kepentingan dunia. Misalnya jamaah Masjid Al-Ikhlas satu dengan yang lainnya terlihat solid, kompak, saling mencintai, saling tolong menolong, saling berbagi. Terlihat kecintaan di antara mereka tumbuh. Bukan karena ada kepentingan dunia, bukan karena si fulan, kenapa cinta kepada si fulan? Oh, karena ada hutangnya. Bukan ada ikatan-ikatan dunia. Akan tetapi karena memang kecintaan mereka adalah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan mereka kepada sesama kaum muslimin karena orang tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang mencintai Allah mereka cintai. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka pun cinta kepada hamba-hamba tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan juga kecintaannya karena nasab. Bukan karena si fulan satu daerah, satu suku, sehingga terlihat kompak, sehingga terlihat kalau di mana ada si fulan pasti ada si fulan. Bukan didasari atas kesukuan, bukan didasari atas keturunan, kekompakan mereka, bukan. Akan tetapi karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terlihat antara satu dengan yang lainnya solid, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Wa wujuhuhum nur." Nanti pada hari kiamat terlihat wajah-wajah mereka cahaya yang terpancar. "Wala yahzanuna idza hadidan nas." Bahkan tidak akan terlihat wajah mereka sedih, di mana orang-orang pada hari kiamat memiliki dan perawakan wajah mereka terlihat sedih. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW setelah membaca hadis ini, beliau melanjutkan dengan bacaan ayat yang kita bacakan di awal, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka-mereka yang tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sedih, wala yahzanun, dan mereka tidak akan memiliki rasa sedih di akhirat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang disebut dengan wali. Tidak banyak. Yang pertama adalah mereka-mereka yang memiliki keimanan, yang kedua adalah ketakwaan. Jika dua sifat ini ada pada siapapun orangnya, maka dia berhak untuk menyandang sifat wali atau gelar wali ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi gelar wali ini tidak diberikan oleh seseorang pun, baik orang itu adalah ustadz, baik dia adalah syekh besar, kiai, tidak.
bukan laqab atau gelar kiai, gelar wali ini diberikan kepada seseorang yang diberikan oleh kiai, bukan. Oh, si fulan karena ibadahnya bagus, ke masjidnya 5 waktu, kamu berhak untuk menyandang gelar wali. Kamu karena luar biasa sedekahnya, maka kamu layak untuk diberikan gelar wali. Bukan. Wali yang berhak untuk memberikan gelarnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalimat wali ini tidak bisa diberikan kepada seseorang yang gelar ini adalah sebagaimana yang digelarkan oleh umumnya masyarakat Indonesia, seperti haji. Pak Haji Fulan, Pak Haji Fulan, Pak Haji Fulan. Itu bisa diberikan gelar oleh orang lain. Akan tetapi wali tidak bisa diberikan Pak Wali, Pak Haji Fulan. Jadi udah haji, sebelumnya disebut dengan wali. Pak Wali Fulan, Pak Haji Fulan, tidak bisa. Karena wali ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi kita pada tingkat yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lihat pada pembahasan berikutnya tingkatan-tingkatan para wali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama ada 3 tingkatan para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan ini berdasarkan tingkatan amalan soleh mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat tingkatan-tingkatan para wali ini tergantung dari amalan soleh mereka. Sejauh mana amalan soleh mereka, maka sejauh itulah, maka setinggi itulah tingkatan wali. Tingkatan wali mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan wali ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatir surah Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitab الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Tingkatan yang pertama adalah mereka-mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Tingkatan yang kedua adalah mereka-mereka yang muqtasid, yang sedang-sedang. Wa minhum sabiqun bil khairat. Tingkatan yang ketiga adalah mereka-mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahil kabir. Sesungguhnya 3 kelompok di atas adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kelompok yang kedua, mereka sedang-sedang saja. Artinya tidak bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kelompok yang ketiga, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, wali itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, az-zalimu li nafsi, mereka-mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Di antaranya kata para ulama, seorang mukmin yang bermaksiat. Terkadang salat 5 waktunya dia kerjakan. Kan tetapi pengerjaan dan pelaksanaannya tidak tepat waktunya atau lalai di dalam mengerjakannya. Dia seorang mukmin akan tetapi bermaksiat. Apakah itu dia minum khamar? Dia seorang mukmin, akan tetapi dia mencuri. Dia seorang mukmin, akan tetapi lisannya senantiasa menyakiti orang lain. Dia seorang mukmin, akan tetapi maksiat-maksiat yang lain tidak bisa dia hindarkan. Maka orang tersebut masuk dalam kelompok yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, az-zalimu li nafsi. Mereka adalah orang-orang mukmin, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Berarti masih ada keimanan dan ketakwaan dalam hati mereka. Maka derajat kewalian mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar tingkat keimanan dan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang zalim tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan, anggaplah 20%, 30% di dalam hatinya, maka sebesar itulah tingkat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkat yang kedua.
yaitu muqtasid. Muqtasid itu sedang-sedang. Yaitu kata para ulama, wa huwal mu'min alladhi yuhafidhu ala awamirillah wa yajtanibu ma'asihi. Kata para ulama, al-muqtasid di sini adalah maksudnya seorang mukmin yang senantiasa menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah tidak pernah dia tinggalkan. Hanya sekedar yang wajib saja. Salat 5 waktu, puasa Ramadan selama sebulan tidak pernah ditinggalkan. Kemudian orang tersebut atau mukmin tersebut memiliki keluangan rezeki sehingga harus mengeluarkan zakatnya yang wajib dia keluarkan. Kemudian dia memiliki rezeki yang lebih lagi, dia berangkat untuk haji ke Baitullah. Nah, ini adalah hal-hal yang wajib yang dilakukan. Akan tetapi yang sunnah-sunnah dia berat untuk melakukannya. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa-puasa yang sunnah yang lainnya, salat misalnya, salat duha, salat qiyamul lail, adapun salat-salat sunnah yang lain agak berat dia melaksanakannya. Maka orang tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala muqtasid. Tidak terlalu berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan di sini tidak bisa seperti orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada ibadah A yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, langsung dia kerjakan. Ada ibadah B yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, langsung dia laksanakan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Muqtasid ini tidak. Muqtasid ini hanya yang wajib-wajib saja yang dia laksanakan. Yang sunnah-sunnah berat baginya untuk melakukannya. Tapi yang muqtasid ini yang luar biasanya adalah dia bisa menghindarkan dirinya dari apa yang telah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjauhi apa yang telah sesuatu yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mulutnya, anggota tubuhnya, kemudian langkah kakinya, gerak-gerik daripada tangannya, tidak pernah jatuh kepada sesuatu yang haram. Maka orang tersebut termasuk dengan kalimat atau kelompok yang kedua, muqtasid, mengerjakan yang wajib-wajib dan tidak pernah jatuh kepada hal-hal yang dosa besar. Walaupun jatuh kata para ulama, akan tetapi orang tersebut bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang ketiga atau kelompok wali yang ketiga yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqu bil khairat. Mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dimaksud dengan as-sabiqu bil khairat adalah orang-orang yang tidak hanya membatasi dirinya dengan mengerjakan yang wajib saja. Tidak hanya mengerjakan salat 5 waktu, akan tetapi salat-salat sunnah yang lainnya dia kerjakan. Salat zuhur, sebelum salat zuhur dia mengerjakan qabliyah 4 rakaat. Kemudian setelah salat zuhur dia mengerjakan ba'diyah 4 rakaat. Sehingga dia benar-benar mengamalkan hadis Rasulullah SAW, man shalla arba'an qabla zuhur wa arba'an ba'dahu harramallahu alaihin nar. Siapa orang yang senantiasa menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah salat sunnah yang lainnya yang dia kerjakan sesuai dari apa yang telah didapatkan dari Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sahih. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 tingkatan para wali yang disebutkan oleh para ulama di atas berdasarkan firman Allah yang kita bacakan, bahwasanya tingkatan wali tersebut sesuai dengan amalan soleh yang mereka lakukan dan sesuai kadar keimanan dan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kadar keimanan dan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar, maka semakin besar dan tinggilah tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatannya tersebut akan mengurangi tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 kelompok di atas, yaitu yang pertama az-zalimu li nafsi, yang kedua yaitu al-muqtasid, mereka-mereka ini kata para ulama bisa jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang ketiga, ini adalah kelompok yang sangat-sangat berat untuk dicapai oleh orang-orang biasa, kecuali para nabi, kecuali orang-orang yang saleh yang benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ketiga ini bukanlah tingkatan yang mudah didapatkan oleh orang-orang biasa, akan tetapi tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan orang-orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk berusaha dan terus berusaha agar dapat pada tingkatan yang ketiga, yaitu as-sabiqu bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang lanjutannya adalah selanjutnya, apakah harus wali itu sakti, memiliki keramat? Kalau bahasanya adalah karomah. Karomah, kalau bahasa kita mungkin sudah diterjemahkan dengan keramat. Tapi kadang-kadang orang Indonesia terlalu kebablasan dalam memahami keramat. Kalau kita lihat pemahaman salafus saleh dalam memahami keramat, mereka itu tidak mengkeramati sesuatu benda yang mati. Kalau kita ada pohon keramat, ada tempat keramat, ada batu keramat, benda-benda mati yang menjadi keramat. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, pernah seorang ulama ditanya yang bernama Al-Junaid. Beliau pernah ditanya tentang wali. Siapa itu wali dan bagaimana sifatnya? Ditanya pada al-imam atau ulama tersebut, ahwalladzi yatiru fil hawa? Apakah wali itu yang mereka bisa terbang di udara? Kata beliau menjawab, faqala al-ghurabu yatiru fil hawa. Burung gagak pun bisa terbang di udara, kata beliau. Artinya wali itu tidak mesti harus bisa terbang, karena burung pun bisa terbang, kata beliau. Kemudian apakah yang dimaksud dengan wali? Alladzi yamshi 'alal ma', mereka yang bisa berjalan di atas air. Kata beliau, al-hutu yamshi 'alal ma'. Beliau pun menjawab, ikan-ikan pun termasuk ikan paus pun bisa berjalan di air, kata beliau. Kemudian orang tersebut terus bertanya kepada Al-Junaid ini, seorang imam, seorang ulama ini. Kata beliau, ahwalladzi yajma' bainal masyriq wal maghrib fi an wahid. Apakah wali itu disebut dengan wali jika dia bisa antara timur ke barat dengan satu waktu, artinya bisa terbang, bisa menghilang, hari ini di Bekasi, tiba-tiba 1 jam ke depannya ada di Sumatera misalnya. Apakah itu yang disebut dengan wali? Kata beliau, iblis yajma' bainal masyriq wal maghrib fi anan wahid. Iblis pun bisa begitu, artinya bisa sewaktu-waktu ada di sini, sewaktu-waktu ada di sana. Bahkan disebutkan oleh beliau, Dajjal pun bisa melakukan hal itu. Dajjal pun bisa melakukan hal tersebut. Kata beliau bahwasanya tidak mesti kesaktian atau keramat itu harus dimiliki oleh sosok yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau menjelaskan tentang ukuran standar orang tersebut disebut dengan wali atau tidak. Kata beliau, ukurannya adalah al-mi'yarul ladzi tu'raf bihi sihhatul wilayah. Adapun ukuran standar yang harusnya kita gunakan untuk mengetahui tentang kebenaran kewalian seseorang tersebut adalah an yakuna amilan bi kitabillahi subhanahu wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tersebut mengamalkan Al-Qur'an atau tidak, pemahamannya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau bukan. Anggaplah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa berjalan di atas air. Yang kita lihat bukan sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, akan tetapi lihat pada diri sosok seorang tersebut, apakah ketika dia beramal sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah. Jika amalannya, hidupnya, tindak tanduknya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW, maka dia sungguh dan benar-benar wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air, dan bisa ini dan bisa itu, bisa menyembuhkan orang, akan tetapi salat pun tidak. Kemudian amalan-amalannya tidak pernah mencontoh kepada, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak bisa disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh para ulama apa yang disebut dengan keramat, al-karamah. Kata para ulama, karamah itu adalah
ma yuyassirullahu ta'ala li'abdihi al-mu'min as-salih mimma yu'inuhu ala taqwallah fayukrimuhu bihi fil hayatid dunya. Kata para ulama, keramat itu yang dimiliki oleh seseorang adalah sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, artinya sesuatu kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya mukmin. Pertolongan dan kemudahan untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karomah atau keramat itu adalah bukan sesuatu perkara luar biasa yang terjadi di luar nalar manusia, bukan. Akan tetapi keramat itu kata para ulama adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang mukmin. Lihat, untuk hambanya yang mukmin. Untuk apa pertolongan dan kemudahan tersebut? Untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti termasuk keramat yang ada pada diri kita saat ini adalah kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Ikhlas untuk salat berjamaah. Ini pun disebut dengan keramat. Ini disebut dengan perkara yang luar biasa terjadi pada seorang mukmin. Kemudian perkara keramat yang selanjutnya yang kita alami pada subuh ini adalah kita dimudahkan untuk duduk setelah sholat 5 waktu. Ini pun hal yang keramat menurut definisi para ulama. Jadi keramat itu bukan sesuatu yang telah digambarkan oleh umumnya manusia. Akan tetapi keramat-keramat yang disebut oleh para ulama adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hal-hal yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan keramat. Orang yang bisa menjaga anggota tubuhnya untuk tidak jatuh kepada hal-hal yang haram, ini adalah keramat. Orang yang mungkin mampu untuk menahan lisannya untuk tidak menghibah, menceritakan aib saudaranya, ini pun keramat bagi seorang mukmin tersebut. Jadi hal-hal yang bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk keramat yang dimiliki oleh orang tersebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dimudahkan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Ini adalah keramat. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah puasa sunnah. Maka ini adalah hal yang merupakan kejadian yang luar biasa yang banyak manusia tidak bisa melakukannya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan keramat oleh para ulama yang sesungguhnya. Adapun keramat-keramat yang disebutkan oleh umumnya manusia yang mereka salah di dalam pengertian keramat tersebut sehingga jatuhlah kepada hal-hal dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kesyirikan-kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap benda-benda tersebut adalah benda-benda keramat, akan tetapi ini adalah pemahaman yang tidak merujuk kepada pemahaman para ulama di dalam mendefinisikan kalimat keramat tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian luar biasa disebutkan oleh para ulama. Ada 7 hal. Ada 7 bagian. Jadi kejadian yang luar biasa yang terjadi pada sosok manusia itu dibagi kepada 7 bagian. 4 bagiannya kejadian yang baik, artinya boleh itu terjadi pada seorang mukmin yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 yang berikutnya ini tidak boleh terjadi pada seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 pembagian tersebut, yang pertama adalah disebut dengan perkara yang luar biasa, istilahnya adalah al-irhasat. Al-irhasat ini kata para ulama al-irhasat adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada seorang manusia yang orang tersebut belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Siapa saja orangnya, ketika dia belum diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, maka ketika ada kejadian yang luar biasa mengalaminya, disebut dengan istilah al-irhasat.
seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika lahir banyak perkara-perkara yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia. Ketika beliau lahir, keluar cahaya yang sangat terang menerangi dari kota Mekah sampai ke Syam. Tidak hanya orang-orang Mekah melihat cahaya yang keluar dari Rasulullah SAW begitu ketika beliau lahir. Bahkan ada kejadian-kejadian yang luar biasa pada keluarga ibu susu Rasulullah SAW yang bernama Halimatus Sa'diyah, Halimah. Ketika Halimah mengadopsi, menyusui Rasulullah SAW, didapati oleh Halimah dan keluarganya perkara-perkara yang luar biasa. Yang tadinya tunggangannya seperti keledai, kurus, tidak bertenaga, tidak mengeluarkan susu. Maka ketika beliau memelihara Rasulullah SAW, seketika itu keledainya yang lemah menjadi kuat. Kemudian yang tadinya keledainya tidak mengeluarkan susu menjadi keledai yang mengeluarkan susu yang sangat banyak sekali. Dan kejadian-kejadian ini terjadi pada sosok Nabi kita Muhammad SAW dari sejak beliau masih usia kecil sekali. Baru lahir, kemudian usia 2 tahun, 3 tahun. Dirasakan oleh orang-orang kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi pada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya lagi adalah Nabi Isa alaihissalam. Baru lahir, akan tetapi langsung bisa berbicara, langsung bisa berkomunikasi dengan orang-orang dewasa. Ini adalah al-irhasat. Al-irhasat terjadi pada sosok seseorang, khusus kepada para nabi dan para rasul sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Ada juga kejadian yang luar biasa terjadi pada diri seseorang yang disebut dengan mukjizat. Dan ini juga terjadi pada para nabi dan para rasul, khususnya para rasul. Nah, al-mukjizat ini adalah perkara yang luar biasa terjadi untuk para rasul untuk menguatkan kerasulan mereka. Jadi ada sesuatu perkara yang apabila kenabian dan kerasulannya itu ditolak, atau seorang nabi, seorang rasul ditantang oleh orang-orang kafir misalnya, saya ragu dengan kerasulanmu, bisakah engkau memberikan bukti bahwasanya kamu itu adalah rasul? Nah, terkadang rasul kita perlu mukjizat ini. Seperti Nabi kita Muhammad SAW pernah ditantang oleh orang-orang Quraisy yang mereka tidak percaya dan tidak mengimani kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ketika itu Rasulullah membelah bulan di hadapan mereka. Nah, ini disebut dengan mukjizat. Mukjizat ini terjadi pada sosok seorang rasul, diangkat setelah diangkat menjadi rasul. Adapun sebelum diangkat menjadi rasul disebut dengan istilah al-irhasat. Kemudian bagian yang ketiga adalah karomah. Ini pembahasan kita. Karomah yaitu keramat yang dimiliki oleh seorang mukmin yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keramat ini bisa jadi dalam hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi misalnya ketika dia jatuh tidak cedera sedikit pun, ketika tabrakan maka tidak luka sedikit pun, ketika mendapatkan kesulitan yang sangat besar yang di benak manusia kesulitan itu tidak akan mungkin bisa terlepas dari seorang pun, maka pada dirinya kesulitan ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa termasuk dalam kategori keramat. Dan keramat ini juga bisa dalam hal-hal yang luar biasa seperti berjalan di atas air, mungkin ada. Kemudian ada orang yang bisa terbang, ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang bisa terbang, ada. Tapi lihat apakah amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jika benar, maka itu disebut dengan keramat. Kemudian bagian yang keempat adalah al-aunu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan al-aunu ini tidak mesti terjadi pada diri sosok mukmin yang soleh. Al-auni ini, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini bisa terjadi pada seorang mukmin yang tidak soleh juga. Yang tidak soleh itu maksudnya ya mungkin dia bermaksiat kepada Allah, mungkin apa yang telah dibebankan, yang diwajibkan kepadanya dia tinggalkan. Nah, al-auni ini umum untuk setiap mukmin, baik itu dia soleh maupun tidak soleh. Al-aunu ini terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka, walaupun terkadang kehidupan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tingkatan 3 terakhir
Dan ini adalah tingkatan 3 yang terjelek dari beberapa tingkatan yang kita sebutkan atau pembagian yang kita sebutkan. Yang pertama, kejadian yang luar biasa yang dialami seorang sosok manusia. Yang pertama, yang dibenci yang pertama adalah sihir. Dia kejadian yang luar biasa, akan tetapi ada unsur mistiknya. Sihir didefinisikan oleh para ulama adalah ibaratun anil azaim war ruqa wa uqdun ya'maluha as-saharah. Sihir adalah bacaan-bacaan, jampi-jampi yang dibacakan oleh tukang ramal. Jadi setiap apa yang dibacakan oleh paranormal, yang jampi-jampi, bacaan-bacaan yang keluar komak-kamik dari mulutnya, untuk apa? Untuk memudaratkan manusia, maka disebut dengan sihir. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua disebut dengan tanjim. Tanjim ini adalah tukang ramal yang lebih cenderung kepada ilmu perbintangan. Kalau di zaman kita disebut dengan zodiak. Nah, setiap orang yang meramal nasibnya dengan zodiak sesuai dengan tanggal kelahirannya lalu dikaitkan dengan bintang khusus, maka ini disebut dengan tanjim. Ada bagian yang ketiga yang juga tercelah di dalam Islam, kejadian yang luar biasa, tapi kejadian ini tercelah, yaitu al-kahana wal-arrafah. Mereka adalah iddia ilmul ghaib, yang mengaku mengetahui ilmu-ilmu gaib. Jadi ilmu-ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dia seolah-olah mengakui tahu hal tersebut. Misalnya ada seorang yang datang, Pak Kiai, atau bukanlah disebut dengan Pak Kiai, atau Pak Dukun, atau Pak siapalah yang dipanggil. Saya kehilangan A, kehilangan B, anak saya sakit A, sakit B, kemudian dibaca-bacakan oleh dukun tersebut. Nah, ini disebut dengan kejadian-kejadian luar biasa, walaupun sembuh orang tersebut, walaupun terkadang sesuatu yang mungkin dia hilang, dia tidak dapati lagi, lalu dia datang kepada tukang ramal, tukang dukun, dan setelah dia datang ke sana dapat sesuatu yang hilang tadi, walaupun itu adalah kejadian luar biasa terjadi pada sosok seorang dukun, tukang sihir atau tukang ramal, maka ini adalah kejadian luar biasa yang tercelah dalam Islam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sebutkan bahwasanya tidak mesti wali tersebut memiliki kesaktian yang dimiliki oleh umumnya orang-orang memahami wali. Karena kalau seandainya kesaktian itu adalah merupakan titik fokus kita untuk menyebut seseorang itu wali, maka niscaya para sahabat tidak ada yang mendapatkan gelar wali kecuali hanya beberapa orang saja. Seperti Abu Bakar tidak memiliki kesaktian. Akan tetapi kesaktian yang dimiliki oleh Abu Bakar adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Sehingga apa saja amalan soleh yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Bakar. Dan inilah keramat yang dimiliki oleh Abu Bakar. Memang ada sahabat-sahabat yang sakti, di antaranya Umar bin Khattab. Akan tetapi tidak mesti orang yang terlihat sakti dia lebih baik daripada sahabat yang tidak terlihat sakti. Contohnya Umar bin Khattab lebih sakti daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab bukan hanya manusia yang takut kepada beliau, akan tetapi jin dan syaitan pun takut kepada beliau. Sakti. Ketika beliau melewati sebuah jalan, yang jalan tersebut diketahui oleh jin, Umar akan lewat nih. Di jalan ini Umar akan lewat. Maka jin atau syaitan tersebut akan mencari jalan yang lain supaya tidak bertemu dan berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sakti. Beliau layak disebut dengan wali, tapi tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat yang lain yang tidak memiliki kesaktian, mereka juga memiliki tingkatan wilayah atau kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu taala sakti. Di antara kesaktian beliau banyak ide-ide beliau disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau terkadang ide-idenya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya beberapa ayat untuk mensetujui ide beliau. Di antaranya adalah Rasulullah SAW ketika itu ingin mensalati Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang gembong munafik ketika meninggal dunia. Rasulullah SAW ingin bergegas
menemui orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar mayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Umar radhiyallahu ta'ala bertanya, "Wahai Rasulullah, kemana gerangan Anda menuju? Suatu tempat seperti Anda terlihat tergesa-gesa." Kata Rasulullah, "Saya ingin menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul." Kata Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, dia seorang gembong munafik. Kenapa harus kita salatkan? Biarkan, tidak perlu kita salatkan." Tapi Rasulullah ketika itu tetap ingin berusaha menyolatkannya, sehingga turunlah sebuah ayat larangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin melarang Rasulullah untuk menyolati gembong munafik ini. Nah, bukan artinya Umar bin Khattab lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memang ada kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesaktian-kesaktian Umar radhiyallahu taala anhu. Pada sebuah kisah juga disebutkan bahwasanya Umar di Madinah sedang berkhutbah. Ketika itu dia mengirimkan bala tentaranya. Di antaranya beliau mengirimkan bala tentaranya di atas komando seorang sahabat yang bernama Sariyah, yang ketika itu ingin berdakwah membebaskan kaum muslimin yang ada di Syam. Umar radhiyallahu ta'ala seolah-olah dari jarak yang jauh, begitu jauh dari Madinah ke Syam, ke Palestina, terlihat seolah-olah di depan mata Umar radhiyallahu ta'ala yang sedang berkhutbah. Lalu Umar berteriak memanggil Sariyah. Sariyah inilah panglimanya. "Wahai Sariyah, kamu dan bala tentaramu bersembunyi di sebuah gunung ini." Dan teriakan Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu didengar oleh panglimanya tersebut. Padahal di zaman itu belum ada HP, belum ada alat komunikasi yang bisa mendengar dengan jarak yang sangat jauh, belum. Akan tetapi dari Madinah, Umar ketika itu berkhutbah, berteriak memanggil panglimanya untuk menyelamatkan bala tentara kaum muslimin untuk selamat dari kejaran musuh, dari kepungan musuh. Sehingga terdengar oleh Sariyah, lalu Sariyah pun memenuhi perintah Umar radhiyallahu taala anhu tersebut. Ternyata benar, musuh menyerang, kemudian Sariyah selamat dari kejaran musuh-musuh tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang wali harus maksum, tidak pernah melakukan kemaksiatan, terhindar dari sebuah maksiat? Kata para ulama tidak. Tidak mesti wali itu harus maksum. Kalaulah maksum menjadi syarat seseorang menjadi wali, maka sungguh tidak ada wali di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum mukmin. Wali-wali itu pasti hanya dari Rasul saja, karena kemaksuman itu hanya sifat yang dimiliki oleh para rasul. Maka para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali-wali itu tidak mesti harus maksum. Kalau seandainya wali itu maksum, maka para sahabat-sahabat pun tidak akan ada menjadi wali di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya maksum ini harus dimiliki oleh wali, maka Umar tidak akan menjadi wali di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Umar memiliki beberapa kesalahan. Di antaranya kesalahan Umar radhiyallahu taala anhu adalah ketika di perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah beliau memaksakan kehendaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah telah menandatangani perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Di antara perjanjian tersebut adalah keberpihakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy yang itu bisa merugikan kaum muslimin. Umar tidak setuju. "Ya Rasulullah, bukankah Anda seorang rasul? Bukankah engkau diutus untuk agama kami? Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Bukankah kita ya Rasulullah berada pada jalan yang benar, mereka pada jalan yang salah? Kenapa engkau berikan kemudahan untuk mereka? Kenapa engkau berikan kehinaan agama kita kepada mereka?" Kata Rasulullah SAW, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja Umar radhiyallahu taala anhu bersikeras. Sehingga dia datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan dia bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran, mereka orang-orang kafir Quraisy di atas kebatilan? Bukankah Rasul kita Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala?" Kata Abu Bakar dengan jawaban yang sama yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar kata Abu Bakar. Akan tetapi ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini memang Umar radhiyallahu taala salah. Dari sisi ini beliau salah, akan tetapi kesalahan beliau itu
tidak menutupi kemungkinan beliau harus diangkat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita, barangkali dengan keimanan dan ketakwaan yang kita usahakan, yang kita upayakan sehingga kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, penolong agama Allah, yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa cinta dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan kita mendapatkan tingkat kewalian ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah akan dicabut oleh Allah kewalian tersebut karena maksiat yang kita lakukan? Tidak, kata para ulama. Bisa jadi hanya sekedar dikurangi saja, yang tadinya derajatnya misalnya yang kita bahas ada az-zalimu li nafsih, ada al-muqtasid, ada as-sabiqu bil khairat. Mungkin hanya sekedar derajatnya saja yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan dan sesuai kadar keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi yang berbahagia ini dapat sedikit memberikan ilmu kepada kita. Apa yang kurang mohon dimaafkan, jika salah dalam menyampaikan ayat, hadis, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.